Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen budiman, netizen beriman yang berbahagia, teman-teman seperjuangan, mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap maya dalam acara ngobrol bareng Pandu. Oke. Baik teman-teman, semoga kita semua senantiasa diberkahi di dalam hati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman pernah ingat nggak suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman. Suatu ketika sebelum berangkat Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, nanti ntar kalau kamu menjadi pejabat di Yaman, kemudian nanti ada salah seorang yang bertanya tentang segala urusan, maka apa yang akan kamu lakukan?" Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, "Wahai Nabi, saya akan mencari jawaban tersebut dari kitabullah." Kemudian Nabi menanya lagi, "Lantas kalau tidak menemukan di kitabullah, dari mana kamu akan mencari jawaban tersebut?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Akan saya cari dari sunnatun Nabi." Nah, lantas untuk ketiga kalinya Nabi bertanya lagi, "Kalau kamu tidak menemukan dalam kitabullah dan juga kamu tidak menemukan dalam hadis-hadis Nabi, apa yang akan kamu lakukan?" Lantas Mu'adz bin Jabal menjawab, "Ajtahidu bi ra'i." Saya akan mencari jawaban tersebut melalui pikiran saya. Apa yang terjadi teman-teman? Nabi tersenyum. Dengan demikian, secara tidak langsung Nabi sudah meridhoi atas apa yang diinisiasi oleh Mu'adz bin Jabal ini. Baik teman-teman, kita akan bersama-sama diskusi mengenai ijtihad sebenarnya ini ya. Nah, dari hadis tadi saya menyampaikan sebuah mukadimah. Dalam hal ini, ijtihad merupakan bagian dari hukum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada dua sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Namun perkembangan urusan umat Islam ini tidak berhenti sampai diturunkannya Al-Quran dan selesai dokumentasi hadis tersebut. Akan terus mengalami perkembangan permasalahan yang jawabannya secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kita dituntut untuk menjadi seorang mujtahid. Mujtahid seperti apa? Nah, di sini kita harus menelisik dulu dari makna ijtihad. Ijtihad secara bahasa mengandung makna berusaha dengan sungguh-sungguh. Tentunya kita sering mendengar suatu mahfuzat yang mengatakan manjada wajada. Kalimat jad, jadda itu adalah sungguh-sungguh. Ijtihada yajtahidu. Nah, bersungguh-sungguh di sini sebenarnya tidak hanya bersungguh-sungguh dalam berbuat sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi seorang muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam berbuat hal-hal yang memang belum ditemukan yang berkaitan dengan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia. Maka dari itu secara istilah, ijtihad memiliki makna upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menemukan sebuah hukum yang landasannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu diperbolehkan. Nah, teman-teman pernah melihat mungkin beberapa praktek ibadah ritual dalam kehidupan beragama di Indonesia khususnya terdapat perbedaan-perbedaan. Ketahuilah teman-teman, perbedaan-perbedaan tersebut itu adalah bagian dari furu' walaisa aslun, bukan bagian dari fondasi utamanya. Itu adalah bagian dari cabang-cabang. Kenapa demikian? Hal itu wajar. Kalau kita menelisik perbedaan dari setiap imam dalam membuat hukum, itu dipengaruhi oleh sosiolog, kultural, dan lingkungan. Bahkan akar tradisi mempengaruhi tokoh-tokoh tersebut dalam membuat sebuah hukum. Tentunya di sana terdapat beberapa perbedaan. Di sini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Ikhtilafu ummati rahmatun." Bukankah perbedaan di antara umatku adalah sebuah rahmat? Rahmat yang seperti apa? Nah, jangan sampai dari setiap perbedaan tersebut justru terjadi pertentangan yang tidak henti-hentinya dan tidak pernah habis sampai saat ini. Lantas bagaimana rahmat Allah akan turun? Nah, ketika sebuah perbedaan dihargai dan dicermati, maka disitulah rahmat-rahmat Allah itu akan turun. Dan ini adalah hal yang wajar dalam agama kita. Kenapa demikian? Allah memberikan jalan, Nabi memberikan jalan, tinggal kita memilih jalan mana yang akan kita tempuh dengan alasan dua. Yang pertama adalah
Praktek ritual apapun yang kita laksanakan, kita harus tahu landasan pondasinya seperti apa, dalilnya seperti apa. Yang kedua, carilah yang mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin hal-hal yang mudah dan tidak hal-hal yang membuat kita sulit. Dengan demikian, sikap kita sebagai seorang mahasiswa, sikap kita sebagai seorang akademisi, sikap kita sebagai seorang dai, bagaimana kita memahamkan kepada mereka tentang pentingnya kebersamaan, tentang pentingnya meraih rahmat dalam berbagai perbedaan. Ada 3 landasan kenapa para imam berbeda-beda dalam membuat sebuah hukum. Yang pertama adalah lafaz Arab. Lafaz bahasa Arab ini yang menimbulkan arti yang bermakna dan bahkan banyak artinya. Yang kedua adalah dari hadis, kajian hadisnya. Yang ketiga adalah kajian metodologinya. Nah, makanya wajar dari hal-hal tersebut terjadi perbedaan. Ijtihad seorang mahasiswa seperti apa? Selanjutnya teman-teman. Baik, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai calon pendidik, dan kita diutus ke bumi ini sebagai pendidik. Makna khalifah fil ard atau wakil Tuhan dalam perspektif seorang akademisi adalah sebagai pendidik. Sebagaimana Rasul sampaikan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah dan akulah sebaik-baik role model dalam perspektif pendidikan, akhlak dan karakter. Dengan demikian, ijtihad seorang akademisi, ijtihad seorang pendidik adalah tidak hanya membuat konsep-konsep tentang pendidikan itu sendiri, tapi bagaimana apa yang telah dicerminkan oleh Rasulullah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ijtihad ini tidak terbatas bagi orang-orang mujtahid tertentu saja. Ijtihad kecil pun dapat kita lakukan dalam berbuat sumbangsih untuk kepentingan bangsa dan negara. Minimal, ijtihad minimal yang bisa kita lakukan adalah memperkeruh perbedaan, meminimalisir perbedaan, menghindari dari terjadinya hal-hal yang bertentangan, dan menjadikan generasi ini sebagai generasi perekat umat. Justru disitulah nanti akan muncul sisi-sisi hal-hal yang baik, harmonisasi kehidupan beragama kita. Tidak hanya di dalam tubuh Islam itu sendiri, walaupun perbedaan mazhab banyak di sana, tapi juga di luar agama ini. Dan tentu itu adalah konsep menuju Islam rahmatan lil alamin. Ikhtilafu ummati rahmatun wal Islam huna Islam rahmatan lil alamin. Insyaallah hal ini akan terwujud, dan tidak hanya beberapa pihak saja, tapi semuanya harus bersinergi untuk mewujudkan agama Islam, agama yang damai sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, oleh para sahabat dan salafus soleh. Baik teman-teman semua, netizen yang beriman, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kita akan ketemu lagi insya Allah dalam acara ngobrol bareng Pandu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.